Pengertian wahyu. Secara bahasa, kata wahyu berasal dari kata al-wahyi yang berarti tersembunyi dan cepat. Sedangkan wahyu secara terminologi menurut Muhammad Abduh adalah pengetahuan yang didapati seseorang dari dalam dirinya dengan disertai keyakinan pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan melalui perantara atau tidak, ataupun melalui suara yang menjelma dalam telinganya atau tanpa suara sama sekali. Persamaan dan perbedaan wahyu. Persamaan ilham dan wahyu adalah keduanya sama-sama ilmu pengetahuan atau perasaan halus yang meyakinkan bahwa jiwa dengan secara cepat dan rahasia tanpa terjadi terlebih dahulu. Sedangkan perbedaan wahyu dengan ilham yaitu wahyu berisi irfan atau ilmu pengetahuan, sedangkan ilham kadang-kadang berisi ilmu pengetahuan, kadang-kadang perasaan halus atau instintif atau tabiat. Wahyu disampaikan kepada para nabi, sedangkan ilham disampaikan kepada manusia secara umum. Wahyu bagi yang menerimanya merasakan yakin bahwa yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilham tidak mengetahui siapa yang menyampaikan. Cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabinya. Yang pertama, menyampaikan pengertian ke dalam hati nabi atau meniupkan ke dalam hati nabi. Ini disebut dengan jalannya wahyu. Yang kedua, berbicara kepada nabi di balik hijab. Kedua sistem tersebut di atas adalah menyampaikan wahyu yang tidak memakai perantara. Sedangkan yang memakai perantara yaitu lewat malaikat yang diutus. Cara Allah menurunkan wahyu kepada malaikatnya. Yang pertama, malaikat datang seperti gemericingnya lonceng. Yang kedua, malaikat datang dengan bentuk orang laki-laki atau ia menyampaikan wahyu. Yang ketiga, malaikat datang ketika Nabi jaga sebagaimana pada malam Isra. Yang ketiga, kadang-kadang turun tidak dengan menampakkan diri, tetapi tampak perubahan pada Nabi, seperti orang yang tidur atau seperti pingsan dan terasa berat bagi Nabi. Juga kadang-kadang dia berkeringat pada hari yang sangat dingin. Yang kelima, malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk yang asli. Yang keenam, kadang-kadang mirip suara lebah dari jurusan Nabi berada. Para sahabat tidak mengetahui isi pembicaraannya itu. Namun Nabi terang memberitahu terang benar apa yang disampaikan malaikat. Proses turunnya wahyu atau Al-Quran. Pembicaraan tentang turunnya Al-Quran umumnya berkisar pada masalah ayat yang diturunkan pertama kali dan ayat yang terakhir. Tentang ayat-ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, menurut pendapat terkuat ialah ayat-ayat permulaan surah Al-Alaq. Ayat-ayat tersebut diturunkan ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Malam turunnya Al-Quran ini disebut dengan malam Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah, yaitu suatu malam di antara malam-malam bulan Ramadan. Di samping pendapat yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang mula-mula diturunkan itu ialah ayat-ayat permulaan surah Al-Alaq seperti yang tersebut di atas. Jadi juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yang mula-mula diturunkan ialah surah Al-Fatihah.